Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Edi, spesialis THTKL dari bagian telinga, hidung, tenggorokan, Fakultas Kedokteran UMSU. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana anamnesis di bidang penyakit THT, ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, simulasi kasus saat ini kita bawakan kasus otitis media akut atau yang dikenal di masyarakat ya congean ya. Baik, pertama-tama tentu saja kita mulai dengan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam dok. Ya, selamat siang. Saya Dr. Edi dari bagian THT. Apa keluhannya Pak? Nah, gitu ya. Sebelum menanyakan keluhan, kita bisa menanyakan tentunya identitas pasien. Ya, Bapak, mohon izin, saya memerlukan identitas Bapak. Namanya siapa ya, Pak? Rial, Oke, usianya, Pak? 30 tahun. 30 tahun. Ya, tanggal lahirnya, Tanggal 19. tanggal 9. Pekerjaannya apa, Pak? Wira swasta. Wira swasta. Baik. Dan sebagainya. Ya, identitas pasien. Jadi perkenalkan diri, ucapkan salam, perkenalkan diri, tanyakan identitas pasien. Baru kita tanyakan, Bapak apa keluhannya? Telinga saya berair dok. Telinga berair. Ya, jadi ada beberapa keluhan ataupun masalah di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, kalau di telinga, contoh salah satunya telinga berair, bisa juga nyeri telinga, bisa juga telinga peka, bisa juga telinga berdenging dan lain-lain sebagainya. Untuk kasus hidung, bisa hidung tersumbat, pilek-pilek, bersin-bersin, hidung gatal, penciumannya berkurang atau berbau. Untuk kasus tenggorokan, masalah yang bisa dihadapi atau keluhan yang bisa disampaikan oleh pasien antara lain adalah nyeri menelan, sulit menelan, rasa mengganjal di tenggorokan, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, keluhan sistemik yang bisa dialami contohnya adalah demam. Ya, penyakit penyerta yang bisa dialami pasien contohnya adalah batuk, pilek, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan coba lanjutkan kepada pasien. Bapak tadi datang dengan keluhan Telinga telinga berair. berair. Baik, Bapak. Kita bisa lakukan all chart ya. O, onset, L, location, kemudian D, duration, kemudian karakteristik ya, C, kemudian A, alleviating, kemudian radiating, kemudian time. Bapak telinga berairnya sejak kapan? Udah 3 hari. Terus menerus atau hilang Iya timbul? terus menerus. Terus menerus. Ada waktu-waktu tertentu atau ya sepanjang hari dia terus-terusan saja, tidak ada Nggak ada waktu-waktu waktu tertentu tertentu dok. ya. Kemudian berairnya di telinga sebelah mana? Yang sebelah kanan ini dok. Sebelah kanan saja, telinga sebelah kiri tidak? Enggak. Tidak ada. Baik. Kemudian ada yang memperparah Pak telinga berair, contohnya berenang atau minum es begitu? Enggak ada Nggak sih dok. ada ya? Iya. Atau ada yang memperingan yang sudah Bapak lakukan? Belum ada Belum dok. ada. Baik ya. Itu contoh all chat. Jadi tidak semua bisa kita tanyakan. Contohnya R, radiating. Ya. Berairnya menjalar kemana? Itu tentu tidak tepat pertanyaannya ya. Jadi di all chat sendiri kita harus cerdas dalam menanyakan mana poin-poin yang penting. Kemudian dari keluhan utama, kemudian kita all chat. Kemudian kita lakukan apa lagi? Tanyakan keluhan tambahan. Bapak, apakah Bapak ada nyeri telinga? Nah, di awalnya sih tuh ada nyeri dok. Tapi Ada nyeri di iya, sekarang awalnya. udah nggak ada. Sekarang sudah tidak ada ya. Baik. Pendengarannya bagaimana, Bapak? Yang sebelah kanan agak berkurang. Berkurang ya. Kemudian apakah telinganya berdenging? Enggak. Tidak disertai telinga berdenging. Ya. Bapak apakah ada batuk? Batuk enggak ada.
Pilek, Pak. Pilek, paling pilek sama ini sih dok, demam. Demam Iya. dan pilek. Ya, itu adalah keluhan-keluhan tambahan yang bisa kita tanyakan kepada pasien. Keluhan-keluhan tambahan tersebut juga bisa kita all chat, ya, tergantung kebutuhan. Kemudian kita menanyakan hal-hal lain seperti riwayat pengobatan. Bapak udah pernah berobat sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Bapak ada alergi atau pantangan dalam makan obat? Enggak ada. Tidak ada. Bapak ada penyakit-penyakit seperti ini sebelumnya? Pernah telinganya berair sebelumnya? Belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini yang pertama sekali ya. Nah, di keluarga telinganya Bapak baru pertama atau adik atau keluarga yang lain juga sama gitu? Enggak dok, baru saya. Baru Bapak Iya. sendiri ya. Nah, bisa kita lakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, termasuk juga riwayat alergi, termasuk juga riwayat kebiasaan Bapak. Bapak sering korek-korek telinga, Pak? Enggak dok. Hobi berenang, Pak? Enggak, jarang. Jarang ya. Kenapa kita perlu menanyakan riwayat kebiasaan? Karena ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mempengaruhi penyakit pasien, termasuk korek-korek telinga, berenang, memakai headset atau earphone, ya, dan sebagainya. Kemudian kita bisa menanyakan juga lokasi pekerjaan pasien. Bapak pekerjaannya apakah di tempat yang bising? Enggak dok. Tidak ya, di kantor? Iya nih. Di kantor. Jadi tidak mempengaruhi pendengaran nih ya. Enggak. Nah, demikian yang bisa kita tanyakan. Dari anamnesis kita sudah mulai berpikir DD ataupun diagnosis banding apa yang bisa kita buat untuk pasien sehingga kita bisa menentukan pemeriksaan prioritas yang bisa kita lakukan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, untuk selanjutnya Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan. Apakah Bapak setuju? Setuju dok. Ya. Selanjutnya, setelah anamnesis tentu kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, demikian saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.